Jadi kalau ditanyain misalnya, Bu, kenapa, why are you doing this? Gitu ya. Jawabannya itu singkat aja dan santai aja, cuma ngomongnya kayak, karena saya bisanya begitu. Di otak saya kayak, this is not sexy for a film. Oke. Oke. Balik lagi di DPP, Domi punya podcast. Terima kasih ya teman-teman yang kemarin sudah subscribe dan juga follow di Instagramnya mature.idn dan juga ada di YouTube-nya Mature Indonesia. Ya, hari ini gue kedatangan kolega yang sangat spesial karena mungkin dari kemarin ada dari seni rupa, lalu ada juga musik-musikan juga. Nah, sekarang ini mungkin bisa kita mengarahkan obrolannya ada sinias muda juga bisa di Indonesia karena ngebahasnya ada film dokumenter yang kemarin-kemarin mungkin kalau teman-teman tahu tentang sosok tokoh di seni rupa yang kemarin juga ada beberapa screeningnya, salah satunya juga di program Art Jakarta ada, di kampus ISI juga ada. Gak usah lama lagi, film apakah itu dan siapakah kolega yang ada di sebelah gue hari ini? Terima kasih ya. Terima ada kasih. Mas Erwin Darmali. Terima kasih. Namanya memang itu nama family ya, Darmali itu ya? Ya. Oke. Jadi gini Mas, kemarin-kemarin itu kan gue sempat mencoba untuk mencari, ini kayaknya menarik. Karena ada satu film dokumenter yang gue juga kayaknya, gak cuman gue ya, kalau teman-teman di seni rupa ini kayaknya, ini cara misalnya kayak memproses jadi film ini bagaimana. Karena kita tahu tokoh ini adalah Bu Melanie Setiawan. Dimana kalau kita tahu Bu Melanie ini tipikal yang personnya memang selalu mengarsipkan setiap datang ke pameran atau dengan seniman. Lalu bertemunya dengan Mas Erwin ini menjadikan satu film dokumenter yang sangat menurut gue ini penting banget buat dibahas. Tapi sebelum kita detailkan bagaimana prosesnya, behind the scene-nya, mungkin mau menanyakan sedikit tentang Mas Erwin-nya. Mungkin journey-nya kayak yang gue tahu kan mungkin dari Instagram atau sosmed kan sempat lama di US. Dan mungkin kategorinya sempat mau for good juga ya sebenarnya ya. Tapi ternyata kembali juga ke Indonesia. Nah itu cerita sedikit Mas. Ya, nggak banyak juga ya sih. Kita kompelin aja. Oke. Jadi dulunya saya di sana 28 tahun. Berangkat tahun berapa? Dari tahun 93. Oke. Jadi setelah lulus belajar di Amerika, belajar engineering. Habis itu bosen di engineering, udah kerja berapa tahun gitu. Terus akhirnya cari-cari hobi dan masuk ke fotografi. Dari fotografi, saya dan teman saya buat brand, buat weddings. Kita fotografi wedding 10 tahun. Habis itu saya menemukan sesuatu cerita yang so powerful buat saya. Jadi akhirnya saya melepaskan weddings dan full masuk ke documentary films. Oke. Gitu. Dan awalnya itu juga memang story itu dibuatnya dengan full pakai fotografi dan cuma ada suara aja gitu. Oke. Terus ya balik ke Indonesia udah mungkin ya mulainya 10 tahun yang lalu lah kira-kira gitu. Terus ya coba merintis aja di sini gitu. Tapi kan pastinya akan jadi sangat berbeda ya ketika kita mungkin waktu di era Amerika ini kan punya koneksinya sudah lumayan oke, terkoneksinya dengan mungkin circle-circle yang mendukung di pekerjaan atau project ini tiba-tiba harus kembali di mana yang notabene jadi from zero lagi, benar-benar dari nol lagi, starting kenal sana, kenal sini. Nah itu bagaimana untuk bisa ya beradaptasi? Gue tuh adaptasi memang susah ya. Dari dulu memang kalau misalnya adaptasi itu memang bukan hal yang gampang. Tapi kan juga sebenarnya membentuk karakter ya secara itu introvert gitu maksudnya? Enggak. Oke. Tapi idealistik. Oke. Jadi pola pikirnya zaman dulu itu kan kayak ini harusnya begini, tapi bukan begitu gitu kan. Okay. Nah sedangkan kalau misalnya pindah ke zona yang beda,
Jadi let's say di Amerika yang udah biasanya kayak begini dan formative years saya yang udah dari tahun ini saya sama gue bolak-balik nih. Iya, Eh, nggak apa-apa. apa formatif gue tuh yang 28 tahun di sana yang membentuk gue itu di sini diuji completely gone gitu kan. Semua orang yang saya kenal yang bisa dibuat ngobrol di sini tiba-tiba tidak ada. Jadi harus mulai dari nol dan harus coba cari orang-orang yang bisa em, bantu berpikir, ngobrol-ngobrol, menelaah sesuatu gitu dan sebagainya ya. Jadi memang itu the adjustment was real. Ya, ya, Apa namanya kayak penyesuaikan. Ya, dan kalau misalnya bilang mulai dari nol, bener. ya. Soalnya apa saja yang saya kerjakan di sana itu sebenarnya tidak ada artinya di sini. Bener. Iya ya. Nah, Emang ngerjain apa aja waktu itu? dulu terakhir-terakhir itu di sana tahun-tahun terakhir itu memang masuk ke film. Saya ngerjain semuanya sendiri Ya, dan lebih ke profiles of people. oke, Specifically memang profile orang-orang yang di kreatif. oke, Kebetulan memang saya bertemu dengan orang yang menjadi mentor saya itu yang profesinya itu painter. oke. Dan dari situ saya mendokumentasikan beliau. Iya, Nah, sosok jarang-jarang. kan, sosok masalahnya, tokoh kan? Because he's higher than Iya, me. oke. Lebih dari 10 tahun Ya, gitu loh. Jadi saya mengerti lumayan dalam tentang orang ini. ritmenya Gitu. dia tahu, kerjanya gimana, Iya. ya timelinenya gimana, oke. Ya, dan belajar banyak sekali tentang art world dan bagaimana seniman itu memanuver dunia itu gitu loh. Dan ini orang ini kan karena dia lebih senior, dia tuh sudah mengerti jalannya itu seperti apa gitu loh. Oke. Jadi saya belajar dari film-film saya itu sebenarnya awal-awalnya di Amerika itu semuanya tentang orang-orang di kreatif yang senior-senior. Oke. Jadi ada orang dari executive editornya Taschen, Hmm. ada furniture designer yang waktu itu umurnya udah 80-an. Ya. Jadi wisdomnya itu levelnya udah tinggi sekali. Oke. So all I needed to do was ask so many Oke, questions. iya. Dan itu semuanya berlimpah-limpah informasinya itu. Nah itu yang saya bawa ke sini itu juga untuk mencari apakah ada kesamaan, apakah ada hal-hal yang bisa saya ambil juga di sini Iya. yang mungkin bentuknya beda gitu loh. Tapi memang awalnya susah sekali. Pasti, Iya. pasti. Beda kan, iklimnya beda, lalu kita person to personnya beda, Iya. gimana approach-nya ke orang, kan beda tuh kan, Betul. culture-nya pastinya ya. Iya. Nah, tapi dengan oke, sekarang sudah mulai penyesuaian, berarti pekerjaan yang atau project yang dulu ada di Amerika ini mencoba sekarang dinormalkan atau dijalankan di Indonesia ini? Secara esensi iya. Oke. Karena seniman itu kan sebenarnya perlu archive ya. Yes. Gitu. Jadi archive itu kan bentuknya beda-beda. Iya. Nah, sekarang memang semua orang memang bisa dokumen diri sendiri lewat Yes. Instagram dan sebagainya. Digital soalnya Digital. semua udah megang smartphone ya. Tapi yang missing dari situ kan sebenarnya storytellingnya ya. Iya. Dan apakah hal-hal yang perlu untuk dilihat dan apakah yang saya offer itu sebenarnya something extra. Kalau misalnya dilihat foto archive itu kebanyakan ya gambarnya cuma straight on aja kan. Yes. Tapi kadang-kadang ada kemungkinan tuh bahwa itu bisa dibuat lebih baik lagi. Soalnya efeknya dari punya foto itu atau punya film itu kan bisa sebenarnya dipakai untuk hal-hal lain. Betul, iya. Misalnya ada publikasi di newspaper atau di magazine ini, magazine itu. Iya. You need some pictures of you in your artwork atau lo lagi kerja atau kayak gimana gitu. Iya. All these things itu sebenarnya bisa dipakai. Oke. Dan kalau misalnya punya archive, wouldn't it be nicer kalau misalnya you like looking at it as well, gitu loh. So you can appreciate, gitu kan. Jadi daripada orang motret diri sendiri, why not do something better, gitu loh. Tapi memang itu memang suatu luxury ya, gitu. Nggak semua orang yang bisa afford kayak begini, gitu loh.
Jadi ya memang gitulah, kita coba-coba aja gitu loh. Karena tadi udah mention soal archiving, Hmm. soal arsip ini sendiri. Tadi kita juga di awal mention soal Bu Melanie Setiawan. Memang kalau banyak teman-teman juga melihat ada Instagramnya Bu Melanie Setiawan ini kan tipikal orang yang sangat peka dengan arsip. Dan juga lumayan memang orang yang sangat bisa dibilang kalau datang itu pasti pulangnya punya banyak foto. Artinya mendokumentasikan segala hal pertemuan atau merekam sebuah peristiwa gitu. Nah, kita mulai masuk nih. Berawalnya mungkin sebelum lebih dalam tentang proses film tentang Bu Mel ini, mungkin pertama-tama bagaimana ini bisa terjadi dan terkoneksikan sih awalnya? Awalnya balik lagi ke arsip itu. Yes. Saya mencari-cari pas balik dari Amerika, saya mau cari-cari arsip tentang seniman Indonesia. Oke. Gitu. Yang saya cari pertama kalau saya nyari itu biasanya dulu dari YouTube. Yes. Soalnya kalau di Amerika kalau misalnya nyari tentang seniman on Profiling gitu kan kayak on YouTube ya? YouTube Oke. itu banyak sekali. Iya. You can almost find anybody there. Iya. Gitu. Dan kalau udah terkenal banyak juga di YouTube. Perspektifnya beda semua. Pas balik ke Indonesia, YouTube tuh hampir kosong. Jadi saya 2000 berapa ya? Ya anggap aja sekitar 10 tahun. Oke. Di dalam 10 tahun terakhir. Yes, lah, gitu yes, ya. yes. Itu tidak banyak ditemukan tentang profiling artis ini. Saya tidak tahu. Yes. Gitu. Ya. Dan saya nyari itu Indonesian artist atau painter atau itu nggak banyak. Kalau ada juga nggak jelas gitu. Yes. Ya. Jadi yang saya tahu kan yang the top 5 classic painters. Ya Basuki Abdullah. Ya, ya maestro lah ya, Avandi, toktirnya ya. Yang zaman-zaman dulu kan. Tapi yang sekarang itu pas balik itu nggak tahu ini iklimnya kayak gimana. Ya. Jadi hampir sebenarnya tuh pas ketemu Indo Art Now, tiba-tiba, oh ini ada ini nih, ada orang-orang yang collecting ini, artisnya ini, senimannya ini. Ini mulai baru bisa dinyari. Ketrek tuh ya, tek, oke. Salah satunya ya Christina Chu. Yes. Yang at that time it's on top of my list of Okay. somebody to document eventually. Oke. Pasti kalau dengar ini semoga ya. Oke. Apa namanya? Tapi salah satu nama di situ tuh yang menarik itu karena sebenarnya ketertarikan gue itu kan dari kecil itu sebenarnya architecture. Iya. Gitu. Dan seniman ini basicnya architecture. Aditya Novali. Oke. Jadi saya pernah ketemu sama Aditya Novali, pernah berkenalan, ngobrol-ngobrol. Terus satu kali ini di Art Jakarta, saya ketemu dia lagi eksebisi dengan Roh kayaknya. Dan di situ ada eksebisinya dia itu, karyanya itu kayak gambarnya semua seniman Indonesia dari tahun 1977. Oke. Dan saya kan kaget. Setelah mencari dan tidak menemukan apa-apa, tiba-tiba ini ada satu orang yang buat semua mukanya ini bisa dikasih lihat semua, direntengin gitu. Jadi saya tanya sama dia, Mas ini sebenarnya dapetnya dari mana? Saya nyari archive ini nggak bisa-bisa gitu loh. And maybe I was not looking at the right places. Terus dia bilang, ini sebenarnya dari buku, tapi bukunya belum jadi. Kalau misalnya mau tahu lebih lanjut tentang buku ini, datanglah besok. Orangnya akan ngomong tentang buku ini, ada book talk-nya di Art Jakarta jam 1 siang. Oke. Besok saya datang lagi. Yes. Saya ketemu, saya ini duduk di situ, saya cuma dengerin 1 jam. Terus terang sampai sekarang, kalau sekarang saya inget-inget itu saya nggak begitu inget omongan ini tentang apa. Kalau nggak salah itu kesulitannya untuk funding buku itu gitu waktu itu. Tapi in the back of my mind itu pas lagi dengerin ini, nggak tahu gimana rasanya kayak, oh kayaknya gue bisa bantu nih. Soalnya I've done a film about a collector before. Dan itu dealnya with archives. A lot of my work is about archives juga. Jadi saya pikir 5-10 menit lah bisa bantuin lah buat di awal seperti itu. Jadi ya pas mereka baru udah selesai, saya udah yakin ini bakal mau foto-foto nih, kebiasaannya kan di sini selalu foto-foto kan. Jadi pas sebelum mereka mau foto-foto, saya langsung maju, kartu udah di kantong. Yes. Bu, have you thought about a film?
let's stop. Langsung nembak di situ ya? Langsung nembak. Oke. And Dia then? cuma ngelihat, oh kamu siapa? Oke. Ya tahu ini, nomor WA-nya dong. Oh ya, Yes. dan saya tulis gitu. Tak kasih. Oke. Terus seminggu, 2 minggu, 3 minggu itu nggak ada apa-apa gitu. Tiba-tiba saya dapat telepon dan saya ketemu. Oke. Ketemuan, ngobrol-ngobrol sama Bu Mel, dan jawabannya singkat dan singkat. Jadi kalau ditanyain misalnya, Bu, kenapa, why are you doing this, gitu ya. Jawabannya itu singkat aja dan santai aja, cuma ngomongnya kayak, karena saya bisanya begitu. Di otak saya kayak, this is not sexy for a film. Oke. Kan kayak berharapnya lo tuh lebih gimana filosofi atau apa, ternyata iya. Yes. Tapi memang orangnya seperti itu. Itu yang akhirnya nanti terakhirnya itu saya baru mulai sadar gitu. Soalnya pada saat itu terus terang saya tidak tahu dia tuh siapa. Gila, the best Bu Mel ya. Ya, jadi the mother of Indonesian artist itu taunya seberapa bulan ke depan. Oke. Gitu. Jadi sampai pada saat itu nanya-nanya itu cuma saya taunya ini ada sosok yang kerjanya motretin diri sendiri dan senimannya di depan karyanya. Iya. Tapi dengan conviction yang sebegitu banyaknya gitu. I mean bisa berapa puluh tahun. Iya. Gitu kan. Di otak saya pertanyaan banyak sekali. Dan makin ngobrol sama orang, tiap kali saya tanyain, kenal Bu Mel nggak? Kenal dong gitu. Jawabannya selalu sama. Kenal dong gitu. And then the next question itu selalu, what do you think of her? Tidak ada satupun dari yang saya tanyain itu has anything bad to say about her. And saya pikir ini jarang nih. Yes. Jarang banget orang kayak begini. And then I got curious. Ya. Semakin bertanya-tanya ya kan? Yes, pertanyaan banyak sekali gitu. Jadi kayak gitu. Jadi tiba-tiba ya udah akhirnya mulai dokumen dia di exhibition openings. Oke. Saya cuma ngelihat sambil run and gun gitu kan. Ngeliatin dia tuh what does she do gitu loh. Sehari-hariannya itu kalau misalnya ketemu orang itu bagaimana. Ini nggak masuk ke dunia rumahnya dia ya. Jadi strictly di bagian what she does. Ya. Berapa lama sih proses dari pertemuan lalu melihat, kan akhirnya juga diperlihatkan nih bahwa si Bu Mels ini mempunyai arsip yang sangat, aku pikir cukup lengkap ya. Kalau kita ngomongin penanda zaman, Bu Mels ini mempunyai itu semua. Karena kalau pernah aku lihat bukunya kan starting 80-an, lalu ada 90-an, 2000-an. Itu dia hampir cukup lengkap. Mungkin banyak penyelenggara tidak selengkap lah sama Bu Mel ini kan. Nah, kayak kamu melihat data-data arsip ini waktu itu apa kepikirannya, Mas? Kayak mau mengarahkan film ini tuh sebenarnya kemana awalnya waktu itu? Well, jadi filmnya itu sebenarnya kan goalnya itu kan sebenarnya untuk ngebantu dia tentang buku ini. Iya. Jadi kalau bukunya ini nanti di launch, semua orang di art world itu tahu tentang dia. Ya, ini kan pendukung ya kan sebenarnya. Tetapi yang di luar itu tidak ada yang tahu dia itu siapa kan. Iya. Di luar art world ya. Kecuali teman-temannya dan sebagainya gitu loh. Jadi pemikiran saya itu selalu pertama itu harus melihat karakter. Karakter dan pembuktian kan. Jadi sebenarnya rekam jejak orang ini seperti apa gitu loh. Dan kalau misalnya mikirin tentang endpointnya itu buku tentang arsip, berarti kita harus mengerti tentang kondisi arsip sebelumnya itu kayak gimana. Kenapa ini jadi penting. Gitu. Nah jadi segala pemikiran ini termasuk kok misalnya ada orang yang dokter yang tiba-tiba jadi, kalau misalnya dari dokter tiba-tiba jadi the mother of Indonesian artists. What happened, ya kan? Yes. Kecintaannya tentang art ini dari mana? Hubungannya dia dengan seniman-seniman ini seperti apa? Omongan-omongannya itu kayak ngomongin apa sebenarnya? Soalnya hal-hal ini semua jadi pertanyaan yang gila-gilaan di otak.
Jadi kalau misalnya itu ya saya telusuri semua. Ya, Saya tanya semua orang, ya, saya tanya Bu Mel, saya tanya ini, ya, semuanya tanya ya. gitu loh. Dan sampai akhirnya the whole process itu kira-kira setahun. 1 tahun. Karena most likely itu kan pertamanya itu kan cuma saya lagi mau ke exhibition ini, opening di sini, habis itu ke situ, habis itu ke sini. Ya. Jadi saya merasakan tuh 1 hari ngikutin Bu Mel sampai Pergerakannya akhirnya Bu dia Mel ini, capek. yes. Itu kayak gimana? Ya. Jadi saya lihat dia di depan orang, saya lihat kalau dia lagi sendiri, Ya. gitu di mobil misalnya, Ya. mentoknya di situ. Jadi jadi dari proses itu memang akhirnya mendapatkan jawaban-jawaban itu, gitu loh. Oke. Dan itu lumayan banyak lah gitu ininya. Dan sebenarnya lebih banyak lagi daripada yang di film. Sebenarnya ya. Iya dong. Iya benar. Soalnya kan nggak bisa semuanya Benar, juga gitu loh. Benar. Kan tadi di awal mention kayak berpikir akan oke, ini kayaknya cuma 5-10 menitan aja nih ya. Iya. Ternyata sampai di ending ini ternyata filmnya lebih dari menit itu yang ternyata sampai di 26 menit ya. Berarti ada pergeseran-pergeseran yang akhirnya obrolan dengan Bu Mels atau para koleganya yang akhirnya menghasilkan 26 menit ini berarti ya. Karena jadi berkembang gitu kan? Betul. Sebenarnya yang bikin berkembang banyak sekali itu bahwa saya harus membuktikan bahwa ada kekosongan di bagian archive dan di history. Oke. Gitu. Dan itu saya tidak bisa research sendiri because it's massive ini kan undertaking. Jadi saya rely on the experts. Oke. Jadi orang-orang seperti James Bangkat, Mas Entang Wiarso yang mengalami masa itu, dan seniman-seniman yang lain gitu loh. Jadi saya bertanya tentang hal-hal itu tentang dari mereka supaya saya bisa mengerti kenapa di Indonesia ini archiving ini it's a problem gitu loh. Nah, sebab kalau misalnya if archiving is not a problem, apa yang Ibu Mel kerjakan ini tidak menjadi sesuatu yang penting, gitu loh. Nah, tetapi ini tiba-tiba ada satu orang yang datang tiap kali tanpa pamrih itu tiap kali motret, tiap kali nggak berhenti, nggak ini semuanya didatengin. Nah, salah satu yang dibilang tadi Mas bilang salah satu koleksi yang paling all encompassing itu soalnya Ibu Melanie ini tidak datang ke satu one practice of art. Jadi bukan contemporary aja, bukan ini classics aja atau kayak gimana gitu. But she goes to every one of them. Semua genre dia masuk. Bu Melas ya. Nah, ini ada ceritanya lagi kalau misalnya lagi kehujanan sampai banjir di rumahnya, mau dia harus pergi ke Jogja atau kalau nggak salah itu, dia harus ke airport. Itu ngelompat ke bak mobil orang lain di belakang biar ngelewatin banjir, terus naik taksi ke sana. Karena dia udah janji. Dedikasinya gila. Bu Mel, oke. Nah jadi sehat-sehat. Hal-hal seperti ini nih kayak who is this person kan? Gitu loh. Dari situ akhirnya berkembang lah soal narasi filmnya. Kayaknya harus dilebih panjangin lagi dengan penambahan-penambahan narasi yang lebih dalam gitu ya tentang si sosok Bu Melanie ini gitu ya. Oke. Jadi film ini sekitar setahunan prosesnya, lalu launchingnya di Kampus ISI pertama kali. Pertama kali di Art Jakarta. Art Jakarta di pertama kali. Lalu karena bukunya juga bersamaan ya waktu di Kampus ISI ya. Bukunya di launchingnya itu di Kampus ISI. Dan di situ ada filmnya juga. Tapi sebelum itu di Art Jakarta. Oke. Lalu ketika dirasa kamu membuat film ini dan sudah kayak rasa oke, ini sudah oke, di ACC atau ada sedikit kayak mungkin komentar atau masukan dari Bu Mels nggak? Pastinya kan sebelum dirasa go public akan di-screeningkan dulu, preview lah sama Bu Mels. Ada nggak sedikit komentar apa mungkin atau? Ada, cuma sedikit sekali. Apa itu? Cuma waktu itu saya pas untuk openingnya itu pakai images dari karya-karya orang kan. Jadi waktu itu karena ini memang ngomongin tentang the art world pertamanya gitu ya.
Itu jadi ada karya-karya ini dan itu dan sebagainya. Dia cuma point out bahwa ada beberapa karya yang ditaruh di situ itu yang bukan buatan orang Indonesia gitu. And she collects only Indonesians waktu itu kan jadinya. Jadi maksudnya so cuma diarahkan aja ini yang ini bukan, yang ini bukan. Ada sedikit catatan Coba, kecil. ya. Oke. Sisanya everything ya. Ya, I mean selalu tiap kali mungkin ada pertanyaan dan saya jelaskan. Oh oke, baik. Jadi tetap ada tektokan kurasi juga sedikit mungkin dari Bu Melsnya sendiri ya? Sedikit sekali. Sedikit ya? Dan cuma saya ada satu section juga yang dimana dia tuh akhirnya mengkoleksi. Itu semua foto yang di situ itu sebenarnya koleksinya Bu Mel. Yang awal-awal. Iya. Gitu. Jadi kita secara very quickly itu bisa lihat ini scope-nya dia tuh waktu itu kayak gimana koleksinya, seperti apa gitu. Oke, jadi memang ini bagaimana dari hasil perjalanannya Bu Melani dari awal 80-an tadi ya, starting 80-an mungkin ya? 77 ya. 77 lalu mencoba mengabadikan momen-momen, itu kan momen yang bersejarah sebenarnya, yang mungkin bisa dibilang pertemuan-pertemuan Bu Melani dengan seniman-seniman ini yang kayak sekarang sudah tidak ada senimannya, itu kan tidak bisa diulang momen itu, dan itu berharga sekali ya sebenarnya. Sekarang. Oke. Iya kan? Yes. Jadi kalau misalnya waktu itu siapa mungkin, yang bakal mikir? Iya, tidak menjadikan sebuah hal penting ya. Tapi hari ini itu membuktikan bahwa ternyata arsip itu bagian dari perjalanan kita gitu ya, bahwa itu penting gitu loh untuk mendokumentasikan setiap gerak-gerik atau momen-momen yang bisa dibilang, dan kadang pun nggak harus jadi momen tertentu. Kalau Bu Mel itu kayak datang di semua lini, kayak pameran kecil besar apa datang gitu kan, nggak cuman karena yang ini besar gitu datang, kayak enggak ya. Oke, proses 1 tahun. Dan kalau kita ngomongin production cost-nya gimana? Cost-nya ada tapi nggak ada kita semuanya absorb sendiri. Kebetulan semuanya adalah Mas Erwin sendiri. Iya. So I absorb everything. Shooting, editing, semuanya pokoknya ngomongin production Mas Erwin sendiri. Iya. Gokil. Emang nggak kaleng-kaleng sih pulang dari Amerika membawa ilmu dan diterapkan, terjadilah gitu ya. Jadi memang sebenarnya itu juga pemantik sih film Bu Melani ini untuk juga teman-teman. Artinya bahwa arsip itu benar-benar penting, yang dimana memang tidak bisa langsung dirasakan hari ini atau tahun ini gitu ya. Kita akan menikmatinya di era-era kayak sekarang. Kalau ngambil case-nya Bu Melani ini setelah hampir 20-30 tahunan mungkin baru kerasa gitu ya. Dan tentunya ini juga istilahnya kan kayak ini kolaborasinya karena memang momennya juga dijahit dengan rapi, dibikin narasi. Jadi punya ending yang memang kita lihat sekarang filmnya gitu kan. Film itu bisa dilihat nggak sih? Kalau sekarang kan mungkin banyak pingin tahu nonton. Itu di YouTube itu ada nggak sih? Belum. Kenapa? Karena lagi pemikiran untuk arah yang lain. Oke. Yang belum bisa diomongin. Belum diomongin. Nah, artinya itu kan hanya momen-momen screening momen tertentu. Art Jakarta, di kampus ISI waktu itu. Artinya akan ada semacam screening lainnya nggak? Karena mungkin tidak boleh tadi di YouTube nih. Iya. Artinya dijadwalkan nggak sih ada screening? Tahun lalu agak banyak. Oke. Jadi ada di Selasar Sunario pernah, harusnya di Art Subs, mungkin Art Jokes juga sempat mikir ada itu juga kalau nggak salah. Tapi ya tahun lalu kan rada ya kondisinya kondisinya you know lah ya gitu. Jadi banyak yang nggak jadi atau kayak gimana gitu. Tapi ya sampai sekarang lagi absen dulu. Jadi sebenarnya belum ada yang next tayangan itu di mana gitu, belum jelas gitu loh. Tapi eventually memang itu untuk tujuan buat film itu kan memang untuk menginspirasi masyarakat banyak. It's not for art scene aja, enggak semuanya gitu. Correct. And it's also filmnya itu sebenarnya dibuat bukan untuk menggagahkan sosok Bu Mel. Tapi sebenarnya untuk menginspirasi everybody else yang bukan dari art scene, yang
pekerjaannya lain sama sekali. Bisa juga. Everything is the Ya. same gitu Ya. loh maksudnya. Ya, perlakuannya sama. Ya. Jadi sebenarnya itu memang eventually bakal untuk dikonsumsi freely buat orang-orang gitu aja. Semisal kalau ada yang nonton obrolan ini dan dia punya ruang atau punya space yang dimana mungkin mau ada pemutaran film ini, bisa nggak sih berkolaborasi untuk izin di-screeningkan di tempat-tempatnya mereka itu bisa nggak? Bisa Bisa. banget. Kontaknya kemana? Ke saya ya. Iya, artinya via Instagram kah? Instagram Atau- bisa, ke website saya juga bisa di erwindarmali.com. Oke, jadi artinya ke Mas Erwin ya, bukan ke Bu Mels ya. Bu Mels akan Betul. senang sekali kalau ini memang di-screeningkan. Tapi untuk perizinan atau ini karena menyangkut kekaryaan juga IP ke Mas Erwin gitu ya. Ya, betul. Oke. Jadi sebenarnya sangat open sekali buat teman-teman kalau misalnya punya coffee shop yang dimana ada space nih buat screening dan kayaknya untuk ngomongin art ini cocok nih di cafe ini, boleh tuh ya. Boleh. Oke. Tapi dari segi kekaryaan ini kan sebenarnya tidak ada konteks kayak expirednya ya film ini. Artinya masih relevan di tahun berapapun diputar juga nggak masalah sebenarnya. Sure. Yeah. Artinya apa plan ke depan selain hanya screening Indonesia? Ada nggak sih plannya untuk mungkin disubmit ke beberapa festival film dokumenter lain gitu, memungkinkan nggak? Ya semuanya itu mungkin. Oke. Keinginannya deh ada nggak? Keinginannya sebenarnya mau buat yang baru aja. Oh gitu. Dengan tokoh yang baru kah atau atau karena ternyata tadi arsip-arsip Bu Melani ini masih banyak yang bisa dikulik dan menjadi episode-episode lain kan bisa jadi? Bisa. Iya kan? Bisa. Ini tinggal bagaimana nanti narasinya, ya kan? Ya. Oh, tapi memungkinkan untuk juga kalau ada yang misalnya dari seniman menonton ini dan mau berkolaborasi sebenarnya bisa juga ya? Bisa banget. Sama tadi kontaknya ke Instagram. Ya. Karena memang balik lagi teman-teman pastinya juga punya rasa keinginan untuk mendokumentasikan secara perjalanan hidupnya ya, apalagi kalau kita lihat dari pergerakan misalnya senian ini kan fase tahun mentahun ada beda tuh ya. Nah ini bisa memperlihatkan perkembangan zaman berarti ya. Ya. Jadi arsip itu bisa jadi sama dengan penanda zaman ya. Ya, ada hubungannya erat sekali dengan itu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kenapa seni itu kenapa perlu arsip, itu kan koneksinya itu kan sebenarnya dengan apakah karyanya ini ada hubungannya dengan perkembangan zaman atau zaman waktu itu. Jadi kalau misalnya seni yang at least dari satu perspektif ini ya. Soalnya banyak perspektif yang lain gitu kan. Iya, kita ngambil satu POV ini aja nih. Nah, satu POV ini begini. Kalau misalnya di seniman itu mempunyai semua archive yang penting untuk pengerjaannya dalam seri ini atau body of work yang seperti ini gitu di zaman ini. Jadi nanti kalau misalnya ada salah satu bagian dari seni itu yang penting itu sebenarnya diskursusnya. Jadi di mana seseorang atau satu group of people itu mungkin menggodok ini sebenarnya seniman ini penting apa tidak untuk masanya gitu loh misalnya ya. Yeah. Jadi kalau misalnya dari situ, kalau misalnya mereka mau menelaah apakah jawaban ini benar apa tidak atau dan kenapa, itu memerlukan arsip dan arsipnya itu memang harus rapi gitu, serapi mungkin gitu kan. Kalau enggak, gini deh, kalau misalnya nyariin foto yang pas masih kecil gitu ya, misalnya kayak apa tadi kita ngobrol itu. Kalau nggak tahu fotonya tuh di tempat, ada 15 tempat di 3 rumah, gimana carinya gitu kan. Jadi sebenarnya itu harus sudah jadi habit, bahwa ini ada tempatnya dan ini nggak pernah dibuang, dan ini ada tanggalnya, dan ini ada apanya gitu loh, segala macam. Jadi even nanti setelah diskursus itu terjadi, even kalau misalnya di depannya, the price of that artwork changes based on that as well. Gitu loh. If you have archives, then itu bisa naik. Kalau misalnya nggak punya archive tapi itu bisa naik, then you're lucky. Gitu. You have more luck than others gitu kan.
Tapi ya itu satu sudut pandang. I'm sure a lot of people have different Iya, iya, thinking about ya. it gitu. Karena memang kadang juga setiap orang, setiap kepala punya perspektif beda-beda. Yang kita bahas tadi adalah perspektif yang mungkin bisa menjadi basic ya gitu ya. Yep. Oke. Jadi kalau dari kita mention lagi soal proses bagaimana sampai selesai filmnya Bu Melanie ini, kesulitan yang mungkin dirasa selama proses itu apa? Karena kalau kita ngomongin arsip cukup lengkap. Tapi ada nggak kesulitannya meskipun arsipnya lengkap nih, apa yang menjadi kesulitannya? Kesulitannya itu sebenarnya mengakses arsip itu. Oke. Karena arsipnya banyak sekali kan. Di satu rumah tapi kan? Enggak. Oh, ternyata tidak. Ada di 1, 2 lokasi atau 3 lokasi. Oh, oke. Meskipun lengkap tapi ternyata beda-beda tempat. Dan dia di dalam boxes kan. Yes, kayak box-box kontainer ya. Jadi kalau misalnya mau go through that. Oh, jadi harus dijembreng semuanya, dari tahun dibuka. 77 sampai 2020. Itu mau berapa lama gitu kan. Dan berapa orang. Yes. Jadi dan juga foto-foto itu juga ada di dalam satu komputer yang dipegang sama salah satu orang gitu loh. Ada adminnya? Ya. Jadi saya tiap kali untungnya at one point itu saya dikasih 2-3 folder gitu. Satu foldernya itu 1 tahun. Kalau nggak salah gitu ya. Dan dari situ semuanya tuh ada gitu. Itu ada ya kayak tanggal lah gitu loh. Jadi ada undangan pernikahan dari siapa, anaknya siapa, seniman siapa, ada ini, ada itu. Itu semua campur lah kasarnya ya. Jadi saya nyari sendiri. Ya. Gitu. Jadi kayak bener-bener yang compile sendiri nih per event mungkin atau per tahun gitu. Oke. Terus ada surat, ada dan sebagainya gitu kan. Dari foto ya saya buat parameter-parameter aja gitu. Jadi kalau misalnya contohnya di dalam film itu ada section yang dimana Ibu Mel bertemu dengan 3 seniman senior di Bandung yang temannya sudah lama. Salah satu keingintahuan saya itu kan pas itu dulu ketemunya pas lagi kayak gimana mukanya masih dibandingin sekarang pas ketemu lagi. Soalnya pas ketemu lagi mereka kayak teman lama kan. Jadi teman lama ini udah kayak lamanya seberapa. Jadi pembukaan dari semua segmen kecil itu sebelum senimannya keluar itu ada foto. Dan itu foto itu adalah foto pertama Ibu Mel ambil dengan seniman itu. Kayak semacam before afternya. Ya, jadi setelah ada foto itu ada namanya, terus buka itu senimannya dengan dia at that particular moment. Sekarang gitu kan. Jadi kita udah tahu, oh ini dulunya muda banget. Yes. Terus di fotonya juga ada, biasanya kan ada digital mark-nya kan. Yes. Tanggal berapa, tahun berapa gitu. So now we know, kayak oh ini tahun 80-an, oh ini tahun 90, ini tahun 2000-an gitu. Udah tahunnya segitu lama. Terus ngelihat gerak-geriknya, kalau sama orang itu bagaimana gitu. Jadi penasaran kan kalau misalnya gerak-geriknya, gesturnya. Deketnya kayak gimana. Iya, kan ada teman dekat dengan teman biasa kan beda tuh ya. Gesturnya waktu foto atau ngobrol ya. Dan kayak misalnya sama Pak Sunario gitu. Itu saya dengerin ngobrolnya apa? Oh, Pak Sunario lagi tanam anggur. That's what they talk about. Dia nggak ngomongin tentang hal-hal art yang tinggi benar. Tapi ini benar-benar purely pertemanan. So that's fascinating kan. Soalnya Ibu Mel ini tidak mau apa-apa nih. Dia cuma mau pertemanan ini. Tidak ada tendensi yang ke arah sini lah ke sana, nggak ada. Memang pure pertemanan dan as a human yang bersosial, ngobrol ya kan. Untuk mereka bisa kayak saling tanya kabar ya. Jadi kan kadang beda nih, ada pertemuan yang ada tendensi kan kelihatannya gesturnya beda tuh. Iya kan, obrolan juga beda gitu ya. Tapi ketika mengikuti banyak kegiatan dari Bu Melanie ini ternyata memang as a friend yang memang normal, organik gitu ya. Oke. Jadi di situ jadi bisa membuat narasi ketika si film ini dijahit tuh jadi tahu nantinya gitu ya waktu itu ya. Jadi soalnya kayak itu akhirnya menjawab kenapa pas saya dulu pertama kali ketemu Bu Mel itu pas saya nanya jawabannya cuma karena saya bisanya cuma begitu. Jadi terjawab nih setelah melihat aktivitasnya Bu Melanie ini. Dan dari testimonialnya dari orang-orang lain. Gitu loh. Semua orang itu ya akhirnya membicarakan kenapa, what makes her special.
gitu. And Ibu Mel tidak ada di situ pas mereka ngomong itu kan. Ya. And to be honest, memang itu terjadinya itu dalam satu lunch di mana orang-orang yang ini ada di sebelah kanan, sebelah kiri, di Ya. depan saya gitu semuanya. Akhirnya saya interview begini, oke, interview ini, oke, ayo Pak. Dan itu semua pertanyaannya terjawab semua di situ. Di situ juga dibilangin bahwa ya, Ibu Mel itu tidak pernah mencari keuntungan dari segala macam. Ya. So it explains kenapa dia itu sebenarnya melakukan hal itu. Dari satu orang lain menjelaskan bahwa she is everything di art world Indonesia ini. Dia kayak kalau nggak salah apa namanya, menteri dalam negeri, menteri luar negeri dan seterusnya gitu. Pokoknya menterinya segala macam Iya. dan ambasadornya Iya. seniman Indonesia, seni di Indonesia, di luar negeri. Dia tuh hubnya kan. Nah, tapi gimana Ibu Mel masuk ke situasi-situasi ini purely cuma karena Ibu Melanie melihat, oh kayaknya seniman-seniman ini perlu ini. Jadi dia membantu. Kayaknya habis ini keperlunya ini, dia membantu ini. Perlunya ini, dia bantu itu. Jadi jawabannya dia yang pertama kali itu, yang saya anggap nggak seksi itu, jawabannya untuk film itu, it was a perfect explanation and statement bahwa that's how she is. Apa yang gue bisa, gue bantu. That's it. Dan nggak pernah minta apa-apa balik. Ya. Ya. Hanya Kriterianya memberi, cuma satu. tarap membali. Kriterianya cuma satu, orangnya harus baik. Oke, benar. Itu yang dia bantu. Benar. Gitu aja. Dan juga Bu Mels ini memang sama semua orang ramah. Artinya tidak memandang bahwa ini seniman established, orang penting lah apa, enggak, semuanya gitu. Karena gue pribadi ngalamin di era masa kuliah yang gue nih siapa gitu, tapi waktu itu ada kayak omongan, wah nih Bu Melanie yang suka support seniman begini-gini, lalu ketemu kenalan, lalu beberapa kali ketemu kan jadi oh emang hangat orangnya dengan sosial yang artinya kayak ketemu siapapun ya dianggapnya sama gitu, ngobrol, bersosialisasi. Jadi emang terbukti dari film itu memang jelas ya apa yang tadi dijabarin soal ya saya bisanya hanya itu. Ternyata itu bermakna luas. Setelah mengikuti dan melihat langsung atau mendengarkan dari sekeliling-kelilingnya gitu ya. Gila emang. Jadi memang menurutku sih film itu gokil sih ya. Maksudnya memang kalau teman-teman penasaran ada baiknya nanti bisa kontak Mas Erwin sih untuk bikin screening, dan Mas Erwin memberikan gratis kan ya? Screening atau gimana nih? Ada sistem nggak? Belum tahu. Oh belum tahu. Lihat. Nego aja deh ke Instagramnya Mas Erwin karena menurutku gini penting juga untuk bisa mensosialisasikan film ini ke lebih yang tidak eksklusif mungkin tempatnya. Artinya kafe biasa atau teman-teman yang punya alternative space yang bisa screening dengan proyektor biasa aja nggak masalah sebenarnya kan? Apa-apa. Nah itu karena yang di mungkin pesan dari film itu tuh penting banget. Gitu. Hal-halnya positif pastinya tentunya adalah archiving itu penting, belum lagi bagaimana yang dilakukan sama Bu Mels ini tuh bisa memberikan contoh yang baik gitu loh untuk semua orang gitu loh. Sebenarnya film ini the archive part itu sebenarnya cuma tambahan aja ekstra. Betul. Tetapi di dalamnya inti dari film ini itu sebenarnya menceritakan sosok yang karakternya itu exemplary. Iya. Dan yang patut dicontoh. Ya, patut diikuti. Iya. Gitu. Benar. Soalnya gimana pun juga kita selalu bukan akhir gini, tapi selalu kalau kita ngelihat berita-berita atau kayak gimana gitu, profil itu semuanya banyak yang nggak bener gitu kan. Dan film ini benar. Yang ini paling enggak real gitu loh, nyata gitu loh. Tidak ini, dibuat penokohan ini memang apa adanya seperti ini, seorganik ini, dan memang seperti itu di dunia nyata. Kadang kan panggung sandiwara kan berbeda nih ya. Di depan kamera, wah sangat gimana, tapi off cam beda lagi tuh. Nah ini on cam off cam sama gitu ya. Sama, soalnya Ibu Mel tidak pernah tahu kapan saya ngerekam atau enggak. Oke.
saya juga bakal di situ aja. Saya Pokoknya ngikutin dia aja. Yes. Gitu. Seorganik mungkin lah pokoknya. Jadi dia tidak ada say Gue untuk mau diambil sekarang. nanti lo ambil nggak gitu ya? Nggak ada acting, nggak ada apa-apa. Because I think that's very important ya. Kalau misalnya mau menceritakan tentang orang itu, it needs to be as real as possible gitu. Ya aside dari misalnya kalau misalnya gue sampai harus datang ke rumahnya nongkrongin gitu, enggak kan, nggak perlu juga gitu. Tapi I think as far as sekarang kan udah kenal dengan beliau itu mungkin udah lebih dari 2 tahun lah kira-kira sekarang. Jadi saya tahu masih tetap sama aja, masih dari dulu sampai tidak ada sekarang perubahan. Nggak ada perubahan. Betul. Jadi I can genuinely feel bahwa apa yang gue ambil waktu itu it was real. Yes. Gitu loh. Jadi dia tuh nggak berubah dari itu. And nobody has said that anybody bahwa dia tuh orangnya nggak begitu. Bukan aktris. Ya. Memang pure human yang memang ala kadarnya apa adanya seperti itu. Ya. Oke. Kalau kita tadi kan sudah banyak mention mungkin sedikit dapur atau proses behind the scene dari film dari Bu Mels ini. Nah, karena kita tuh di era sekarang hidup di teknologi artificial intelligence ya. Itu kan sebenarnya arsip-arsip itu bisa juga dihidupkan dengan teknologi AI. Yang dimana dari foto jadi bergerak misalnya ya. Iya kan? Ini contoh ada soalnya Sure, itu ya. Artinya ada nggak kamu melakukan itu Mas? Tidak. Kenapa? Itu kan mempermudah tools itu. Ya, but it's not real anymore. Oke. In a documentary setting itu, I have to be careful about misrepresenting. How do you know? Kalau misalnya gini, ada foto zaman dulu. Yes. Foto itu kan nggak sebenarnya real. Oke. If you think about it ya. Oke. Jadi kalau misalnya dulu profesi saya fotografer itu, jadi ada filosofinya. Kalau misalnya photojournalism, dia operate based on a philosophy yang harus semuanya real, nggak boleh geser, nggak boleh ngatur apa-apa, cuma bisa cropping. Oke. Itu aja. Ya. Nggak boleh ada yang dihilangin. Oh itu ada kameranya dihilangin. Nggak bisa. Continuity soalnya ya. Because it's realness, ya kan. Itu ya. tanggung jawabnya, ethics-nya. Kalau misalnya tiba-tiba ada foto yang zaman dulu yang kita nggak tahu dia tuh sebenarnya ngapain, and then we animate that with AI, and then present it as archive, itu kan membohongi. Oke. Gitu loh. Yes. Nah jadi AI itu sebenarnya it's powerful. It opens up so many different things. Yeah. Possibilities, good possibilities, bad possibilities. Tapi yang jadi basicnya itu sebenarnya it's vision and ethics. Kalau orangnya punya vision yang baik dengan pemikiran yang lumayan mendalam untuk mencerna ini pembuatannya dengan AI itu seperti apa, then it becomes amazing. Soalnya it's a tool, ya kan. Tapi kalau misalnya orangnya tidak punya vision, then it becomes AI slop. You know, copy celebrity suruh buat ngapain. And this is a problem juga because it's creating false archives in the future. Untung sekarang kadang-kadang masih bisa kelihatan nggak jelas, nggak bener. Tapi ini nih in the ethics side of it is a no-no. Gitu loh. Jadi it doesn't mean that I don't do AI. But I do AI when it has something to do with sesuatu yang gue nggak bisa rekayasa. Paham. Dan ini tidak ada hubungannya dengan a moment in time, a realness of some sort, tetapi mungkin visualisasi dari suatu pemikiran, for example. Nah itu gue bisa pakai itu. Soalnya there's no reality yang bakal diganggu. Gitu. Jadi what's real needs to be real. Once ada secercah tinta di dalam situ yang nggak bener, then everything becomes bad. Nggak bisa dipercaya. Kan? Betul. Jadi itu harus dijaga. Gitu. So when to use AI, when to not use AI, itu buat gue sih harus dijaga banget. Gitu. Itu tanggung jawab sendiri. Ethics.
Jadi memang akhirnya memahami konteks gue butuh atau enggak itu tergantung tempatnya. Ya. Dan kebutuhan itu enggak selalunya semuanya kita pakai itu gitu ya. Ya. Dan kebetulan kalau bahas tentang film Boomels ini pure bahwa film ini dibikin tidak ada AI dan benar-benar memang pure dari apa yang terjadi arsip itu dari arsipnya Boomel ini. Ya. Oke. Ya. Oke. Nggak ada satupun yang direkayasa gitu loh basically. Yes. Because it needs to be as real as possible. Ya. Seorganik mungkin lah pokoknya si dokumenter itu ya. Itu kan responsibility gue sebagai documentarian ya. Jadi kalau misalnya if I documented somebody's life and I use my own imageries to explain or to membantu pembicaraannya itu, then it becomes a problem. Kecuali kalau misalnya it's a docudrama. Itu beda lagi, betul. Soalnya itu kan reenactment in some sort ya. Gitu. Imaginary ya. Dan ini bukan masalah benar atau salah. Betul. It's just a matter of idealism and filosofinya aja kayak gimana gitu. Karena setiap orang kan pasti punya POV tentang pandangan gue mau pakai atau nggak terserah sebenarnya, tinggal bagaimana tempatnya. Dan ya lu mau buat apa dulu nih sebenarnya gitu. Kalau tadi kan perspektif dari sosok Mas Erwin bagaimana ketika menjahit atau merangkai sebuah narasi untuk dokumenter ada baiknya tidak perlu ada unsur AI-nya begitu ya berarti ya. Kalau nggak perlu banget. Betul. Dan bagian pentingnya mungkin tidak perlu. Betul. Karena bagaimanapun ini seorganik mungkin, seril mungkin ya seperti ini gitu ya. Oke, I see. Tapi memang selalu itu kan ada celahnya ya. Iya. And that's why this is just a perspective. Iya. Bagaimana kalau memang tidak ada archive-nya sama sekali? Dan cerita ini harus diceritakan. Ya kayak kita lihat beberapa pahlawan kita kan tidak punya arsip ya. Akhirnya dibikinlah pakai AI untuk mengilustrasikan itu. Ya itu mungkin sah-sah aja ya. Karena memang tidak ada mungkin otentiknya foto atau video apalagi gitu ya. Oke. Ya tapi kalau misalnya kayak begitu kan sebenarnya ya bisa salah juga ya. Karena museum memakai itu untuk mengilustrasikan. Gitu. Marketing kan? It's to market it to the masses. Misalnya ini adalah pelabuhan di era Majapahit gitu. Siapa yang tahu gitu? Karena kita tidak punya data yang valid. Hanya tertulis di tulisan-tulisan kuno yang ditranslate menjadi sebuah visual gambar gitu. Jadi waktu pembuatan balik lagi ke filmnya Bu Melanie Setiawan ini akhirnya mendilkan 26 menit itu bagaimana tuh Mas? Akhirnya kok sampai 26 menit aja gitu. Akhirnya bisa dikit 30 menit aja biar seru gitu. Enggak 4 menit kan buat iklan. Udah disiapkan slotnya gitu ya. Enggak, seperlunya aja. Ternyata ada beberapa yang di-cut juga dari semua proses itu gitu ya. Banyak. Jadi kayak ngambil yang perlunya aja, yang memang mencoba lebih nge-pack lagi aja gitu. Lebih terarah. Gitu. Jadi banyak banget yang di-cut ya. Well, let's just say versi dari film itu tuh mungkin ada sekitar 50 versi. Pas buatnya ya. Soalnya openingnya kayak gimana, endingnya kayak gimana, endingnya perlunya apa. Ini kan berubah-berubah terus gitu. Betul. Apalagi sambil documenting, tiba-tiba melihat lagi gitu, oh ini bisa masuk sini. Oh tapi next time lagi balik lagi, oh nggak bisa deh. Ini lebih bagus kayak gitu. Terus tapi arah ceritanya ini karena ini not scripted. Semuanya ini bergerak terus. Betul. Sampai akhirnya pada satu saat, nih jawabannya semua ada nih. Sudah cukup nih kayaknya. Ini kayaknya rasanya udah ngerasa di sini kayak, nah ini nih jawabannya, semua yang dipertanyakan ada jawabannya. Gimana sekarang ngerangkainya? If I tell every single part of the footage yang saya ambil, nobody's gonna watch it. Soalnya filmnya mungkin bisa 20 jam. Betul. Nggak ada yang mau nonton kan? Tapi yang penting itu apa? The esensinya dari ceritanya Ibu Mel ini apa kan? Esensinya itu, there is this book yang sebenarnya jadi penting karena a lack of archive. There is a person yang, ada beberapa orang yang menjelaskan masa itu. There is a person yang secara tidak sengaja masuk ke dunia ini, tiba-tiba dari jadi dokter yang lagi cari artwork untuk ngisi rumah yang dia lagi bangun,
ke pasar seni, Ya, di era itu ya. tiba-tiba menjadi Sebuah narasi yang panjang tuh ya. Indonesian, the mother of Indonesian artists. That's the whole idea. And di dalam perjalanan itu is it passion? Is it love for the arts? Ya. Or love for humanity? Ya. Or love of money? Ya. That last one is proven not. Gitu loh. Ya. It's not that. Benar. That's the story. Ya. Bahwa ada perjalanan orang ini yang tidak dirancang. Betul. Cuma menjalani aja, perlunya ini saya kerjain, perlunya ini saya kerjain. That's because of love of humanity through the arts. Jadi istilah kalau kata orang, wah ini by design nih, tidak ya. Sama sekali tidak. Benar-benar organik, tulus. Ya emang orangnya Bu Melani seperti ini, apa adanya, begini, ya that's it, ini gitu ya. Sepengetahuan saya orangnya begitu. Ya. Bukan di kayak karena ini ada momen mau di capture, mau di shoot, akhirnya mencoba untuk menjadi sosok yang seperti A, B, C, D apa, ternyata tidak ya. Wah gokil. There is no strategy untuk mendapatkan faedah dari itu, gitu loh. Jadi everything is just pure self conviction that she needs to do this, she wants to do it for them, gitu. Dan itu terus-terusan. Dedikasinya itu gila-gilaan dan gokil, full. Kalau kita mikir itu ya, sebenarnya tuh yang paling aneh itu sebenarnya gini. Kalau misalnya orang sampai bilang begitu, supportnya itu kayak gimana kan ya. Tapi dari seniman sendiri, yang bukan dibantu sampai jadi sukses banget ya, tapi ada support lain yang dia kerjakan itu yang it's ever so simple. Yang saya tuh sampai juga, gitu loh. Cuma ngobrol. Kamu kabarnya gimana? Lagi ngapain? Lagi buat apa? Human menanyakan hidupnya kabar. Lagi apa? Yes. Kamu ada kesulitan nggak? Gitu. That's it. Kayak gitu-gitu. Waktu itu ngobrol sama anaknya Pak Sunario, si Arin. Ya. Arin cerita. Dia bilang, saya sering punya masalah dengan perut. Bu Mel dia bilang, oh kamu harus banyak makan kayak snack kecil gitu, yang kacang kayak atau apa gitu, biar asam lambungnya nggak terlalu banyak gitu. Ngomong sama Pak Tisna, dia lagi seret, dia ngomonginnya tentang, oh itu juga harus dicek. Pokoknya apa yang dia tahu dia akan share. Yap. Gokil. Yap. Secukup itu dan sesederhana itu ya. Yap. Tidak merasa kayak, lu butuh apa, gue bantuin apa, enggak gitu. Emang dia Bu Mel tahu di bidangnya juga kebetulan kesehatan, jadi ngobrol tentang kesehatan, yang lain kayak gitu-gitu ya. Layaknya sebuah narasi pertemanan yang normal gitu ya, tidak ada embel selalunya seni rupa gitu-gitu. Ya. Oke. Cuma dia kalau ngomongin tentang seni rupa, dia cuma mendengarkan kebanyakan. Because I think she knows that it's not her place to talk about arts, in a sense ya. Kalau dengan seniman ini, paling enggak dari 3 yang saya lihat, gitu. Dia cuma mendengarkan. So she's just absorbing, terus-terusan absorb, gitu. And even kayak misalnya ngomong sama Mas Entang, yang temennya yang udah paling lama, itu saya juga nanya, ngobrolin apa aja sih? Ya ngomongin tentang politik, ngomongin ini, saya lagi pacaran dengan siapa gitu zaman dulu gitu. It's all that, it's just that. Tapi efek itu seperti yang Mas Entang bilang itu, it's support, not in the financial sense, but moral support. Soalnya keseniman itu kan dealingnya sama hal-hal yang sulit untuk dicerna ya kebanyakan. Jadi kadang-kadang untuk just to have that conversation aja itu sebenarnya udah bantu banget. To have that detachment gitu loh, bahwa atau ada yang care. Kamu kerjaannya gimana sekarang? Yes. Sesimpel itu ya. Dan kadang orang suka lupa menanyakan hal-hal itu. Padahal di setiap sisi manusia tuh penting untuk menanyakan kabar, saling supportnya dengan gimana, lu ada project apa ke depan kayak gitu. And one thing ya sebenarnya yang dipikirin itu kayak gini. Most people
including me, I think at times, selalu melihat change itu datang dari perubahan yang besar. So our involvement in something, it needs to be big in order to make a change. Tetapi caranya Ibu Mel ini satu demi satu kecil, tapi konsisten. Oke. These little things help a lot. Iya. Tapi nggak pernah dapat penghargaan dari situ. Orang selalu terbiasa untuk melihat penghargaan yang besar sekali. Yes. Wah, he did a massive change on this. Yeah. Without him, there's no this. Yeah. Without her, there's no this. Gitu. Tapi Ibu Mel ini pendekatannya completely beda. It's the small things that matter. And I hopefully ada orang-orang yang bisa menangkap itu dan bisa menerapkannya di kehidupan ini. Jujur pas gue tidak menonton film itu di screening yang ada di beberapa tempat kayak ISI atau Art Jakarta, yang gue baru full melihat yang lo share itu, dan gue memang jujur melihat ini memang ini Bu Mel banget. Ini adalah sosok Ibu Melanie Setiawan yang di mana-mana hari-hari memang seperti itu. Yang gue juga jujur pernah di momen sering banget telepon malam yang mungkin pembahasannya yang tidak kayak seni rupa, tidak ada. Kabar Bu Mel suka share kesehatan, biji-bijian tuh kemana-mana kalau dia pergi tuh suka bawa kayak biji-biji kayak apa, mungkin kacang-kacangan yang dimana itu pengganti makanan berat, bagus buat badan. Jadi sesimpel itu, dan kayak gue mendapati hal itu kayak hangat juga gitu, kayak wah ada nih orang yang kita melihat Ibu Mel sini kan sosok yang bisa dibilang kalau di seni rupa nih yang wah gitu ya. Tapi dia ngobrol sama orang yang kayak gue juga siapa gitu ibaratnya. Dan itu terjadi ke siapapun gitu. Makanya film ini penting. Makanya tadi gue mencoba mention untuk bisa teman-teman kalau ada mau ada screening sebenarnya penting banget gitu. Karena sayang aja kalau film ini hanya di momen-momen tertentu, kayak mungkin di art fair atau di launching bukunya. Tapi kalau bisa mencoba untuk teman-teman yang mungkin menonton ini, kontaklah Mas Erwin. Karena cerita-cerita yang tadi dijelaskan Mas Erwin ini benar-benar yang emang ya itulah sosok Ibu Melanie Setiawan ya. Jadi banyak banget yang bisa kita ambil, dan dari sisi Mas Erwin angle-nya juga menjahitnya tuh jadi sesuatu yang dapat gitu kita nonton gitu. Istilahnya kalau anak sekarang ngomong daging banget nih film gitu. Kerasa banget gitu hook-hooknya gitu Mas. Terima kasih. Nah, di akhir ada mungkin Mas Erwin mau ngasih informasi atau mungkin mau ada satu kayak ya next project silakan, atau berbagi informasi kayak oke, teman-teman mungkin ada saran bagusnya arsip ini harus gini mungkin mau dibagi apa Mas? Karena kalau kita nggak cut ini panjang nih masalahnya. Mungkin Mas Erwin mau kayak ngasih tahu deh soal arsip tuh penting nggak sih gitu? Kalau menurut gue sih memang arsip itu penting ya. Tapi itu bagaimana juga menjadi itu sebuah lebih penting gitu? Well, itu sebenarnya kesadaran aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalau memang senimannya atau orang, bukan seniman aja sih. Siapapun ini, kita ngomongin ada arsip bidang. itu semuanya ada ya. Arsip itu kan sebenarnya it's a proof of history. And the late Ade Pirus itu juga ngomong kalau misalnya if you want to know the future, you have to understand the past. Dari film itu kan juga ada tuh contohnya itu. Benar. Jadi the archive explains what you have done, tapi juga in the future it will dictate where you are going to be in a sense. Gitu. Dan ini, like I said, this is only one perspective. Perspektif yang lain banyak dan bisa juga terbukti dengan tanpa archive dan sebagainya. But dari sekeliling experience gue bekerja dengan seniman, creatives, every single one has a proper archive. Because it secara marketing, secara sales, secara discourse-nya,
Any content, any interviews, materials, publications, itu semuanya terpakai. Ya. Potensinya itu bisa terpakai. Oke. Dan eventually, who knows? If you get really, really famous, mudah-mudahan nanti nggak pas at that point, it's like, aduh, I wish I had kept that thing. Ya. Gitu loh. Jadi I think the lesser of the evils itu memang cuma ya udah kalau misalnya sekarang mulai sekarang aja gitu loh. Yang dulu yang nggak ada ya udah mau nggak mau ya nggak apa-apa. But start now, start accumulating archives. Jadi archive itu if you have an idea lagi misalnya lagi di restoran atau di cafe lagi nungguin orang tiba-tiba ada ide gambar-gambar, keep that. Gitu. Iya. Itu semua itu kayak gitu. Mau di belakangnya karcis, di belakangnya apa, keep it. Iya. Put it in a folder, date atau tahun. Jadi tahu. Simple as that, mulainya. Soalnya itu bakal keluar. Atau nanti bakal buat ide nanti kalau misalnya mau buat, oh I have an idea, ini sekarang ada serinya. Gitu. Mulainya dari ini. Terus buat yang lain lagi, buat yang lain lagi. Nah, tapi itu kan sebenarnya menjelaskan segala macam ya. Walaupun itu cuma karcis atau kayak gimana gitu. Bill dari restoran. Which I actually have made a film about that. Gitu loh. Jadi kayak gitu. If you think this is important, start now. If you don't think it's important, that's fine. Balik lagi ke personnya. Ya itu kan prerogatifnya dia. Betul. Gitu. Mas Erwin, terima kasih banget ya. Terima kasih banyak. Udah berbagi proses bagaimana akhirnya data-data arsip dari Ibu Melanie ditranslate berkolaborasi dengan Mas Erwin jadilah sebuah film dokumenter yang menurutku ini harus segera teman-teman kalau mau tadi balik lagi punya space atau punya ada ide mau screening silakan kontak Mas Erwin. Ada di Instagram ya. Nantinya seperti apa silakan berkolaborasi karena Mas Erwin sangat open sekali buat berdiskusi karena penting Mas ini buat disebarluaskan karena buatku karena setelah menonton kemarin ini penting sih disampaikan karena mungkin teman-teman yang kemarin sudah tahu ada ya screeningnya di momen-momen ini dan mungkin tidak bisa datang. Mungkin dengan adanya screening ini bisa lebih luas. Dan berharap ini bisa disubmit di luar sana di mungkin Sundance Film Festival atau festival-festival lain yang menjadi levelnya makin tinggi gitu Mas. Amin. Sekali lagi terima kasih Mas Erwin atas waktunya banyak. bisa ngobrol di sini. Senang bisa tahu ternyata kita mendapati satu contoh yang baik yaitu Bu Melanie Setiawan. Buat Bu Mel juga sehat-sehat Bu Mel dan berharap juga duduk di sini biar bisa kita lebih dalam juga tentang bagaimana akhirnya berkolaborasi dengan Mas Erwin. Sekali lagi Mas Erwin terima kasih ya. Terima kasih. Gua mau closing nanti kita ngobrol lagi. Terima kasih teman-teman tadi udah ngobrolin tentang sosok Mas Erwin ternyata yang akhirnya merespon arsip-arsip dari Bu Melanie ini dan hasilnya ada di film dokumenternya. Balik lagi terus mengingatkan kalau teman-teman yang mau ada screening filmnya Bu Melanie Setiawan ini yang dibikin sama Mas Erwin ini silakan aja kontak Mas Erwin di mana Instagramnya? Erwin Darmali. Erwin Darmali itu ada Instagram dan itu ada kayak ada satu project yang kayak The Art of Life juga. The Art of Life Docs. Nah itu juga bisa dikomunikasikan. Pokoknya penting silakan teman-teman yang penasaran silakan kontak Mas Erwin untuk bisa berkolaborasi untuk screening. Jangan lupa follow Instagramnya Mature Indonesia itu ada di subscribe YouTube dan di Instagram mature.iden. Sekali lagi Mas Erwin terima kasih ya. Terima kasih. Thank you.